Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat berjumpa lagi dalam ibadah kita sekolah minggu. Yuk, kita sebelum memulai ibadah, kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini yang Tuhan berikan buat kami. Kami mau beribadah kepadamu Tuhan, kami mau muji-muji namamu, dan juga kami mau mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami semua siap untuk beribadah, memuji-muji namamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Sekali lagi. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Puji Tuhan yang baik selalu buat kita. Puji Tuhan selalu. Ya, Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Sekali lagi. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap langkah kaki kami, setiap gerakan kami, setiap duduk nafas kami, setiap nafas kami adalah milik Tuhan Yesus. Tuhan yang memberi. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh Allah yang baik buat kami, yang menuntun kami setiap hari. Kami mau memuji-Mu. Haleluya. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu, aku terus memuji-Mu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap duduk jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap duduk jantungku, Yesus segalanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau memuji-Mu setiap hari. Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu, aku terus memuji-Mu. Setiap nafasku
mau berdoa untuk dengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji-muji nama-Mu, kami senang sekali memuji-muji nama-Mu. Tapi sekarang kami juga ingin mendengarkan firman-Mu. Kami butuh firman-Mu Tuhan Yesus dalam hidup kami, agar kami sedari kecil sudah terlatih dan terdidik dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Berkati kakak-kakak yang akan membawakan firman-Nya Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh sampai ke dalam hati kami, ke dalam kehidupan kami dengan baik. Urapi kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu, biar boleh mendengarkan firman juga dengan baik. Terima kasih Bapa yang di surga, kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Senang ya kita jumpa lagi, bisa dengar firman Tuhan bersama-sama. Kita masih diberi kesehatan, kita diberikan sukacita. Semuanya oleh karena kemurahan Tuhan. Nah, adik-adik masih ingat tentang firman Tuhan yang minggu lalu? Mungkin ingat sedikit atau ingat banyak? Nah, tentang siapa ya teladan yang Tuhan contohkan buat kita semua? Yaitu tentang Abram dan Lot. Ya, Abram dan Lot ketika mereka berada tinggal di dekat Betel, adik-adik, karena tempat tinggalnya di dekat Betel itu kurang luas, sedangkan Abram adalah orang yang sangat kaya, dia punya banyak ternak, banyak pegawai, dan begitu juga dengan Lot, punya banyak ternak lembu sapi, otomatis juga punya banyak pegawai. Nah, karena tempat tinggal yang mereka tinggalin waktu itu kurang luas, makanya gembalanya Abram dan gembalanya Lot, mereka sering bertengkar. Nah, sering bertengkar. Ketika itu didengar Abram tidak suka mendengar orang bertengkar. Maka Abram bilang ke Lot, "Lot, pisahkanlah dirimu dari aku, Lot. Kalau kamu pergi ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu ke kiri, kamu ke kanan." Nah, begitu kata Abram. Tapi ngomong-ngomong, Abram dan Lot tuaan mana ya kira-kira adik-adik? Iya, tuaan Abram. Tapi Abram dengan rendah hati mau mengalah. Mengalahnya dengan cara apa? Menyuruh Lot memilih dulu. "Lot, kamu pilih dulu. Kalau kamu ke kiri, aku berarti yang ke kanan. Kalau kamu pilih ke kanan, berarti aku yang ke kiri." Nah, Abraham punya sikap yang rendah hati, dia mau mengalah. Nah, adik-adik, lalu bagaimana? Akhirnya karena Lot memerlukan banyak air, karena ternak-ternaknya banyak, akhirnya dia memilih di lembah Yordan, yaitu di dekat Sodom. Lalu berkemahlah mereka di sana di dekat Sodom. Nah, waktu itu Sodom belum dimusnahkan oleh Tuhan, adik-adik. Lalu suatu saat waktu Sodom dan Gomora dimusnahkan oleh Tuhan, yaitu melalui hujan belerang dan api, Sodom dan Gomora musnah. Tapi Tuhan menyelamatkan Lot dan keluarganya. Waktu itu malaikat Tuhan bilang, pesan ke Lot dan keluarganya, jangan menoleh ke belakang. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Waktu mereka keluar dari kota itu, istri Lot menoleh ke belakang dan jadilah dia tiang garam. Nah, begitulah kisah tentang Lot. Lalu bagaimanakah tentang Abram? Ternyata waktu Abram mengambil keputusan dia mau mengalah, meskipun dia yang lebih tua, tapi dia mau punya sikap sabar, mau mengalah. Waktu itu Tuhan berfirman kepada Abram. Kita baca ya bersama-sama, kita buka Alkitab kita di Kejadian pasal yang ke-13. Kejadian pasal 13 ayat 14 sampai 15. Kakak bacain dulu ya. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu, ke timur dan barat, utara dan selatan. Ayat yang ke-15, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Nah, adik-adik,
Ternyata Tuhan memberikan hadiah kepada Abram. Abram yang mau mengalah, mau punya sikap mengalah. Walaupun dia lebih tua, tapi dia mau punya sikap mengalah terhadap Lot. Tuhan kasih hadiah. Semua ini, pandanglah sekelilingmu, itu akan menjadi kepunyaanmu. Yaitu di mana Abram tinggal, di Kanaan. Nah, adik-adik, maukah kalian menjadi anak-anak yang suka mengalah? Mau, puji Tuhan. Tapi susah ya. Tapi nggak apa-apa, itu namanya kita mau belajar. Memang susah, tapi kita harus belajar supaya kita mendapat hadiah dari Tuhan. Nah, mengalah itu indah. Mengalah itu tidak berarti kalah. Mengalah itu adalah salah satu cara untuk menang. Yang benar aja, Kak. Namanya mengalah, dari mana bisa menang? Ya kalah lah, Kak. No, adik-adik. Ternyata mengalah adalah salah satu cara untuk menang. Menang dari apa? Menang dari ego kita. Apa sih ego itu? Ego, egois. Kepentingan diri sendiri. Maunya aku ya, aku aja. Buat aku aja. Nah, itu egois. Tapi kita mau dimenangkan. Kita mau menang dari rasa ego kita. Sehingga kita menciptakan hidup yang rukun bersama dengan orang-orang di sekitar kita. Ya adik-adik ya, Tuhan mau kita hidup rukun bersama dengan orang-orang sekitar kita. Kita baca yuk di Alkitab kita. Mazmur pasal 133 ayat pertama, judulnya dahulu, Persaudaraan yang rukun. Nyanyian Siarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Firman Tuhan melalui Mazmur Daud, sungguh alangkah baik dan indahnya bila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Jadi kita diciptakan sebagai makhluk sosial yang diam bersama-sama, tapi Tuhan minta kita supaya menjadi anak-anak Tuhan yang suka cinta damai, suka rukun dengan saudara kita, dengan teman-teman kita. Kita suka hidup rukun. Kalau minggu lalu dikatakan hidup rukun, gimana caranya mengusahakan hidup rukun? Salah satunya yaitu dengan caranya kita bersabar. Sabar. Umpama ada yang perlu sesuatu dari kita, kita mesti sabar, lebih mengalah. Meskipun kita sebagai kakak, meskipun kita sebagai adik, kita sama-sama saling mengalah supaya tercipta hidup yang rukun bersama. Nah, kalau hari ini memiliki sifat mengalah ialah juga tentang hal memperhatikan kepentingan orang lain, adik-adik. Sikap mengalah, sifat mengalah ialah juga tentang hal memperhatikan kepentingan orang lain dan bukan hanya kepentingan diri kita sendiri. Kita tidak menjadi manusia atau anak-anak yang egois, tapi kita juga memperhatikan kepentingan orang lain. Oh, mungkin dia pinjam itu karena perlu sesuatu. Nah, kita bisa mengerti sehingga tidak terjadi pertengkaran. Sedikit-sedikit bertengkar. No. Tuhan minta kita hidup rukun bersama. Adik-adik, kita baca di Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 ayat yang keempat. Bunyinya apa? Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ya adik-adik ya, kita saling memperhatikan satu dengan yang lain, bukan hanya kepentingan kita, bukan hanya kemauannya kita sendiri yang kita tonjolkan, tapi juga kita menghargai kepentingan orang lain, kepentingan saudara kita, kepentingan orang lain di sekitar kita. Baik, puji Tuhan adik-adik. Jadi minggu-minggu ini kita diminta untuk hidup rukun bersama dengan orang-orang sekeliling kita, dengan memperhatikan kepentingan orang lain. Kita tidak menjadi anak yang egois, tapi kita menjadi anak yang ramah, sabar, untuk memperhatikan kepentingan orang lain juga atau saudara kita. Mari kita semua berdoa, ambil sikap yang baik.
Kita mau menjadi anak-anak yang tidak egois. Kita mau berdoa bersama ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami belajar sedikit firman Tuhan. Untuk kami menjadi anak-anak yang ramah, anak yang tidak egois, yang tidak mementingkan kepentingan atau kebutuhan kami sendiri. Tuhan, tolonglah kami supaya kami boleh hidup rukun satu dengan yang lain. Terpuji nama Tuhan, sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan di dalam hidup kami yang masih kecil ini. Tolong kami anak-anak sekolah minggumu. Minggu depan kami sudah berkumpul lagi tatap muka kembali di lantai 3. Tuhan berkati kami semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sampai ketemu minggu depan ibadah tatap muka. Tuhan Yesus memberkati. Matius 3 ayat 2, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Yuk, 1, 2, 3. Matius 3 ayat 2, bertobatlah sebab kerajaan surga udah dekat. Matius 3 ayat 2. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Terima kasih. Dah.